Eh, Episode sekarang kita mau ngomongin buku apa nih, Min? Oke, Cep, kita akan ngomongin buku Islam di Amerika. Bukunya warnanya bendera Amerika banget kan? Iya, iya. Ada Biru merah gambar, ya. Biru merah ada putih-putihnya ya. ya, tapi di sini ada masjid, gambar masjid, ada ini patung Liberty sama patung ini Gedung Capitol ya, putih ya. gedung ya. Gedung putih ya. Mm. Kayaknya ini buku lama ya, buku tahun berapa ya? Ini sih kalau nggak salah 2009, 2009. terbit 2009, yang nerbitin itu Darussunnah, Pustaka Darussunnah. Oh. Ini ditulis langsung oleh Profesor Dr. Kiai Haji Ali Mustafa Yakub. Kemudian eh, yang menarik dari tulisan Kiai Haji Ali Mustafa Yakub ini, di balik penulisan-penulisan buku yang luar biasa banyak ya, ada puluhan, bahkan sampai sampai sekarang berapa ya? Di sini sih tahun 2009 ada 27, sekarang bisa di atas 50 mungkin ya. Mungkin Beliau kan terkenal nulis eh, kitab-kitab hadis ya. ya tentang Penjelasan tentang tentang hadis hadis ya. gitu. Kitab-kitab tentang buku-buku tentang Buku-buku hadis tentang ya. hadis karena beliau Jadi profesornya di bidang hadis. jadi ini kayaknya salah satu buku beliau di luar itu kali ya. Di Ya, luar ini yang spesifik membahas soal hadis ya. buku ringan, tapi dalamnya sih ya tentang hadis-hadis gitu, tentang makalah-makalah beliau yang disampaikan kepada orang-orang Muslim di Amerika gitu. Nah, yang menarik adalah beliau ini menulisnya dengan tulisan tangannya beliau biasanya catat kayak membuat dia diary, kemudian dicatat sampai berpuluh-puluh lembar, kemudian beliau meminta santrinya untuk menulis atau menyalin ke dalam bentuk soft copy atau komputer gitu. Udah Berarti ini ketik awalnya tulisan tangan. tulisan tangan, pakai itu nulisnya tulisan tangan gitu. Sehingga eh, ada misalnya satu santri yang ditunjuk untuk eh, menyelesaikan tulisan ini gitu. Kemudian kalau udah semua, beliau bisa koreksi. Kadang yang udah dalam bentuk hard copy gitu ya, udah di print, kemudian beliau lihat lagi, baca lagi ada yang kurang atau enggak, sehingga jadilah buku ini dan Beliau itu buku-buku lain. sorry gue potong. Jadi eh Kiai Ali itu emang biasa kalau nulis itu dia beliau itu tulisan tangan Ya, atau memang apa namanya pada saat menulis buku ini nggak ada gadget yang bisa dipakai. oh enggak. Kan kan lu pernah di Darussunnah ya, jadi Ya, tahu ya. lah Kiai Ali itu. Tahu saya sih Pak Kiai kan eh, tidak menggunakan laptop, tidak menggunakan komputer gitu ya. Mungkin ya kalau handphone kayak cuma Untuk eh, komunikasi aja kali. komunikasi aja. Kalau untuk menulis, beliau biasa dengan tulisan tangan. Gitu. Nah, ini buku ini terbagi jadi 3 bab. Ya, bab pertama itu cerita-cerita lah, cerita-cerita apa ya, cerita-cerita ringan lah. Ketika Pak Kiai berada di Amerika, gitu. Yang menyambut kan pasti orang-orang Muslim di Amerika. Tadi di masjid, atau di institusi atau perguruan-perguruan Islam gitu ya yang di sana gitu. Nah, terus eh, ini terbagi 3 bab. Bab pertama itu tentang cendawan di musim hujan gitu. Jadi eh, ya yang benar-benar eh, ringan lah. Kayak misalnya ada singkong rebus di Washington. Bahasa yang digunakan memang apa ya? eh, Gaya penuturannya itu iya kayak kayak novel atau gimana? iya cerita aja, cerita cuma ceritanya tuh kayak ya jadinya ngalir gitu. Cerita beliau di sana menemukan ada singkong rebus di Washington gitu kan. Kayak kita cerita sama temen gitu ya, habis Mm-mm. habis dari mana Iya, dari mana kita cerita sama temen iya, kayak gitu beliau kali ya. menceritakan sama siapa di sana, ketemu Pak Haji siapa, orang kedutaan, kemudian ketemu abang siapa, nyebutnya gitu, abang, mas. Nah, terus di bab satu itu ada pengajian Jawa di Virginia, Wah, Virginia State kan. Ini kan ada pengajian tapi yang menuturkan pakai bahasa Jawa, karena orang-orangnya mungkin eh,
dari Indonesia kebanyakan Orang orang Jawa. Jawa gitu. Terus ada juga di sini ketika bule mengumandangkan azan. Kan cerita beliau ketika melihat ada bule gitu ya. Ya, mengumandangkan azan itu juga mungkin kalau di Indonesia wah, ini juga gitu apa namanya? Unik gitu. Nah, kemudian ada tukang pijat di Philadelphia mungkin karena capean beliau ada juga yang tukang pijat di sana gitu, tukang urut lah gitu. Jadi bukan hanya di Cimande gitu. Cuman di sana juga ada. Kalau di kita kan punya ikon Cimande itu ada itu ya. Ada terapi urut Mm-mm, patah tulang. patah tulang gitu. Tapi kayaknya nggak sampai patah tulang di sana ya. Nah, terus ada di Refleksi kali. iya Kalau di sana kenal itu refleksi kali, bukan refleksi urut ya. ya. Terus ada pembahasan tentang New York, negeri 250 masjid. Kemudian ada di Ottawa, diskotik disulap menjadi masjid. Nah, ini kan kejadian-kejadian menarik yang ada di Amerika gitu. Terus ada masjid kampus di Oklahoma. Nah, terus juga ada pokoknya seputar apa ya, seputar budaya ya. Sana ada singkong rebus kan itu kan makanan ya. Ada botok teri di Los Angeles katanya. Ini menarik juga nih. Nanti pembahasannya ya ada di dalam gitu. Terus eh, juga ada American Islamic College, ada di Chicago. Terus ada gereja menjadi masjid gitu. Terus eh, karakteristik masjid-masjid di Amerika seperti apa gitu. Ini diceritakan juga dengan bahasa yang apa ya, eh, seakan-akan kita bisa melihat tertata temboknya berwarna apa gitu ya. Jadi kita bisa membayangkan. Kayak kita ada di sana gitu. Iya, seperti kita ada di sana. Ini menarik penuturannya dari Pak Kiai. Itu di bab satu, yang ringan. Nah, di bab kedua itu adalah makalahnya Pak Kiai. Ini bahasa Inggris. Makanya di tengah ini bab dua ini bahasa Inggris, Cep, gitu. Jadi fasting during Ramadan. Ini pembahasannya tentang puasa. Karena memang waktu itu Pak Kiai menyampaikan kuliah atau ceramahnya itu pada bulan Ramadan gitu. Jadi pembahasannya nggak jauh dari fasting during Ramadan, puasa pada saat Ramadan, tentang historisnya, kemudian ada juga membahas tentang karakteristik of the pious atau karakteristik karakteristik orang soleh seperti apa. Kemudian membahas juga Ramadan and consumerism. Jadi Ramadan dan konsumerisme. Jadi kadang kita ketika Ramadan itu justru malah banyak pengeluaran buat buka kita harus beli ini beli Apa itu aja beli dibeli, itu. segala Mm-mm. gorengan, Segala campur kolak ya, kolak, sama manis. belewah Mm-mm. gitu ya. Ini udah 30 hari Timun suri. suri tiga bulan menjelang Ramadan ini kan. Mm-mm. Mungkin kita ini Jadi syutingnya biaya biaya buka puasa selama sebulan itu sama dengan makan kita bisa 2 bulan kali gitu kan. iya Karena mungkin saking gedenya. iya makanya disebut Ramadan dan konsumerisme. Itu menarik ini kalau Ternyata di Amerika begitu juga. ya maksudnya Pak Kiai Ali menyampaikan itu bahwa Ramadan dan konsumerisme itu eh, datang di saat yang bersamaan gitu. Iya, maksudnya mungkin di Indonesia gitu ya, di Indonesia ya kita lihat banyak kalau habis maghrib pasti ya di terlepas dari ekonomi Indonesia yang baik gitu ya. Oh, kalau sore pasti banyak yang beli ini, tapi jadinya esensi gitu ya, esensi dari puasa menjadi menahan lapar dan menahan haus menjadi eh, terreduksi gitu. Gara-gara kita, oh, gua harus makan ini, harus makan ini. Konsumtif. Heeh, jadi konsumsi gitu. Nah, selain itu Pak Kiai juga menyampaikan the Prophet Muhammad as a model leader. Jadi eh, role model pemimpin itu ya Nabi Muhammad dengan sifatnya yang empat, sidik, amanah, tablik, fatonah itu eh, ya jadilah pemimpin seperti itu. Ya, nanti pembahasannya mungkin eh, lebih dalam ada di buku ini. Kemudian ada visiting the household of the Prophet Muhammad. Jadi uh, visiting.
visiting itu kan mengunjungi household itu rumah tangga Nabi Muhammad SAW. Orang yang mempelajari hadis, kenikmatan mempelajari hadis itu katanya seakan-akan dia melihat Nabi gitu. Misalnya, oh Nabi sedang ngomong ini, Nabi sedang melakukan sholat dengan 2 rakaat misalnya, itu seakan-akan kita melihat Nabi gitu ya. Terus uh, ini yang menjadi banyak apa ya, banyak didiskusikan gitu ya. The Prophet Muhammad only made one hajj. Jadi Nabi Muhammad haji hanya 1 kali. Jadi kita makanya Pak Kiai punya pendapat bahwa haji berulang-ulang adalah kezoliman. Iya, iya, iya. Itu salah satu quote yang paling yang cukup populer ya Populer. pada masa itu ya. Iya, karena kalau Nabi yang wajib itu yang pertama saja gitu menurut beliau. Karena yang berikutnya bisa kita sedekahkan misalnya ke orang yang tidak mampu, ke orang yang sakit gitu ya. Karena eh, kata Nabi, temui aku di kolong jembatan atau di rumah sakit. Kata Allah gitu ya. Aku akan artinya apa? Allah akan dekat dengan ketika kita menyedekahi orang yang di kolong jembatan gitu ya, orang-orang yang punya dan orang-orang yang sakit gitu. Jangan berhaji berkali-kali gitu maksudnya. Umroh pun Nabi punya kesempatan hanya melakukannya hanya 1 kali, tapi walaupun punya kesempatan berkali-kali untuk umroh. Tapi kalau kita kan orang Indonesia kadang Tiap tahun setiap umroh. tahun umroh, setiap Iya. umroh gitu. Ya ini yang disoroti gitu. Kemudian profil of the prophet successor. Nah, ini contoh profil dari penerus Nabi Muhammad. Ulama-ulama seperti apa yang bisa mengikuti jejak Nabi gitu. Ini dijelaskan juga di sini. Kemudian activities of the prophet in Ramadan. Jadi aktivitas apa yang dilakukan Nabi di Ramadan. Nah, ini yang kita kita baca nanti gitu. Kemudian Idul Fitri bersama Nabi Muhammad dan Idul Fitri serta kesadaran sosial. Gitu. Itu yang dibahas. Itu dalam bahasa Inggris itu Itu di bab kedua. kedua. Itu mungkin materi-materi yang Pak Kiai sampaikan di di Amerika itu. Kalau yang bab 1 tadi kan materi ringan ya tentang kejadian di sana, Kesan-kesan kesan yang tentang beliau dapatkan ya. iya Islam di Amerika gitu. Kemudian eh, yang bab ketiga, nah ini bahasa Indonesianya dari bab kedua Oh, gitu. Jadi yang udah kita bahas. Sebenarnya ini babnya hanya 2, tapi bab kedua itu bahasa Inggris, bab ketiga itu eh, bahasa Indonesia. Ini menarik. Ini dibaca ketika mendekati Ramadan. Ini bisa juga dibaca sama kita orang biasa gitu ya, atau para ustadz-ustadz yang mau ceramah di kultum gitu ya, bisa jadiin referensi buku ini tentang puasa dan ini temanya masih apa ya, masih relevan lah kalau menurut saya sampai sekarang. Karena ya tadi seperti Ramadan and konsumerisme gitu ya, Ramadan dan konsumerisme itu sampai sekarang masih ada gitu. kayaknya Uh, susah itu. iya, maksudnya kita mau Lebaran harus punya baju baru misalnya gitu ya, walaupun tidak ya disuruhnya kan sebenarnya bukan baju baru tapi baju terbaik dan tidak mesti baru gitu. Yeah. Jadi ini buku saya rasa direkomendasikan untuk semua orang, baik yang ustadz maupun bukan ustadz ya. Bukan ustadz maksudnya editor gitu ya. Gitu. Berarti ustadz dan non ustadz. Ya, bisa. Tapi ini menarik. Jadi 3 bulan lagi kita mau Ramadan. Cek. 3 bulan lagi ya? Iya. Atau 99 hari lagi ada yang menyebut gitu di statusnya, dihitungin. Sampai tiba-tiba 5 hari lagi Ramadan. Waduh. Maka ya akan Mau ngapain gitu kan iya, kalau udah Ramadan? iya. Ini maksudnya ini bisa jadi teman gitu. Selain baca Quran ya, ini bisa jadi teman atau nonton nonton nonton
eh, video yang bermanfaat seperti nonton channel Notice Official Iya, iya. gitu. Eh, Mungkin gue mau nanya Mm-mm. biografinya Kiai Ali kali. Oh ya, Beliau kan pernah jadi imam besar ya, Masjid ya, Istiqlal. Lumayan lama juga ya, 2005 sampai 2016 ya. ya, Jadi sebelum beliau wafat ya. ya sebelum beliau wafat. Jadi beliau tuh lahir tanggal 3 Maret 1952 kalau nggak salah ya. Dan saya 4 Maret gitu. Dekat. Dekat. Mudah-mudahan ya dapat berkah. Iya. Jadi Pak Kiai lahir 3 Maret. 2 Maret kalau nggak salah. Pokoknya bulan Maret 1952 gitu. Dan beliau pesantren di Tebu Ireng, Jombang. Mhm. Muridnya Kiai 2 Haji Maret. Idris Kamali. 2 Di Maret ya? Wikipedia itu 2 Maret Iya, 52, betul. 1952. Saya ingat gitu. Eh, Terus beliau adalah murid dari Kiai Idris Kamali. Idris Kamali itu Kiai Tebu Ireng eh, yang mengajar Tebu Ireng yang sangat karismatik pada zamannya gitu ya. Kemudian beliau setelah nyantri di Tebu Ireng sekolah di Saudi, Saudi Arabia, eh, di King Abdul Aziz University ya, kalau ini ya, kalau nggak salah ya. Nanti dicek aja. Terus habis itu S2-nya juga di sana, di Saudi gitu. Terus pulang ke Indonesia mengajar di UIN, mengajar di mana? Di IKI, Institut Ilmu Al-Qur'an gitu ya. Kemudian menjadi profesor hadis dari IKI gitu. Kemudian S3 beliau dari Hyderabad, India gitu. Tapi kalau di buku ini dijelasin di uh, mukadimahnya, di pendahuluannya bahwa tahun 2008 adalah tahun tersibuknya beliau katanya. Hmm. Karena tahun itu ada wisuda Darussunnah tahun 2008. Terus ada juga beliau harus keliling Amerika gitu ya. Dan satu lagi beliau harus menyelesaikan studi doktoralnya yaitu sidang promosi terbuka mendatangkan uh, apa namanya penguji dari internasional, dari Jerman, dari uh, Syria gitu ya. Itu didatangkan ke Indonesia, letaknya di Masjid Istiqlal. Waktu itu beliau masih jadi imam besar Masjid Istiqlal Jakarta. Nah, kemudian sampai beliau di apa namanya eh, menjadi MUI, pengurus MUI, eh, pengurus besar Nahdlatul Ulama juga gitu ya. Terus kemudian dan terakhir beliau memang aktif di Darussunnah ya, dan Darussunnah pesantrennya ya. pesantren Darussunnah didirikan sama Pak Kiai tahun 97. Darussunnah itu satu-satunya atau salah satu pesantren yang mengkhususkan soal hadis? Ya, tidak satu-satunya, tapi mungkin bisa Salah satu. dikatakan pertama gitu. Pertama ya, Jadi beliau kemudian wafat tahun 2000 16. ya 2016 dan dimakamkan di Darussunnah di depan Masjid Munirah Salamah namanya. Hmm. Mudah-mudahan ini Dan sampai sekarang pemikiran-pemikirannya Kiai Ali masih ya masih masih relevan kayak relevan ya. haji tentang haji ya, Haji Pengabdi Setan. Salah satu bukunya adalah Haji Pengabdi Setan. Gitu. Haji Pengabdi Setan itu ya artinya eh, kita disuruh haji itu satu kali, tapi kenapa harus berkali-kali? Jadi ya tadi eh, bahwa ada kalau yang pertama mungkin diwajibkan umroh juga, umroh malah sunnah ya kan. Nah tapi eh, kesadaran sosial itu yang ditekankan. Kalau haji hubungannya vertikal gitu. Tapi ibadah-ibadah yang ke sesama manusia harusnya itu lebih di, diutamakan gitu menurut pendapat beliau. Oke, itu aja obrolan santai kita soal bukunya Kiai Ali Mustafa Yakub Ya,
yang judulnya itu Islam di Amerika ya. Ya. Islam di Amerika. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya hanya di Notice Channel Official. Kita bahas lagi buku lain yang insya Allah lebih menarik.